Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wardah Maulita. Saya di sini akan membahas tentang bank umum dan sumber dananya. Jika kalian ingin lebih mengetahui tentang definisi dari bank umum serta sumber dananya, yuk ikuti pembahasan dari saya sampai akhir dari video ini. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam undang-undang yang sama, pengertian bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang lebih dikenal sebagai bank note. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya di luar bank. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang, atau jasa-jasa yang lainnya. Intinya, mempermudah masyarakat melakukan aktivitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. Sebagian masyarakat sendiri secara tidak sadar telah merasa tergantung dengan kegiatan bank tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, mulai dari berbelanja setiap hari sampai sekedar untuk pengisian pulsa. Bank umum adalah lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu negara dilihat dari jumlah asetnya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berorientasi pada laba secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menurut kepemilikan modalnya dibedakan menjadi bank umum milik negara, bank umum milik swasta, dan bank umum milik koperasi. Yang pertama ada bank umum milik negara adalah bank umum yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Contohnya yang pertama ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang kedua ada Bank Negara Indonesia atau BNI, dan yang ketiga ada Bank Mandiri. Selanjutnya yang kedua ada pengertian bank umum milik swasta atau bank umum yang modalnya dimiliki oleh perseorangan baik swasta nasional maupun swasta asing. Adapun contoh dari bank umum milik swasta nasional ada Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, dan Bank Lipo. Adapun contoh bank umum milik swasta asing ada Bangkok Bank, Hong Kong Bank, Citibank, dan ada juga Bank of Tokyo. Dan yang terakhir ada pengertian bank milik koperasi adalah bank umum yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi, dan yang menjadi contohnya ada Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dana bank. Yang pertama yang akan kita bahas ada sumber dana dari bank itu sendiri. Dan sumber dana dari bank itu sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada modal inti dan ada juga modal pelengkap. Untuk modal inti sendiri, yang pertama ada modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Untuk modal disetor berupa saham biasa, pemegang saham biasa memiliki hak suara sehingga dapat mengendalikan manajemen bank.
Yang kedua ada agio saham. Agio saham adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut juga sebagai modal donasi. Yang ketiga ada cadangan. Ada cadangan umum dan ada juga cadangan tujuan. Cadangan umum sendiri adalah cadangan yang dibentuk dari penyisian laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Dan ada juga cadangan tujuan. Cadangan tujuan sendiri adalah bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kelima ada laba ditahan. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang keenam ada laba tahun lalu. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh ada laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hukum pajak. Laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Selanjutnya dalam sumber dana dari bank itu sendiri ada modal pelengkap. Yang pertama ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan revaluasi aktiva tetap ini adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak. Ada penyisihan penghapusan aktiva tetap produktif atau PPAP. Adanya penyisian penghapusan aktiva tetap produktif ini yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Yang ketiga ada modal pinjaman, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti. Meskipun bank belum dilikuidasi, modal pinjaman dicatat sebesar nilai nominal. Biaya-biaya penerbitan warkat modal pinjaman dapat ditangguhkan dan diamortasikan secara sistematis selama taksiran jangka waktunya yang selama-lamanya atau 5 tahun. Yang terakhir ada pinjaman subordinasi. Pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat. Sumber dana bank yang kedua adalah dari masyarakat luas. Yang pertama ada rekening giro atau demand deposit, yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dengan cek, bilet giro atau tunai. Yang kedua ada rekening tabungan atau saving deposit, dana yang penarikannya dengan syarat tertentu atau dengan menggunakan buku tabungan, ATM dan lain-lain, dan tidak dengan menggunakan cek maupun giro. Yang ketiga ada rekening deposito atau time deposit, yaitu simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai kesepakatan yang berasal dari nasabah atau perorangan. Yang keempat ada setoran jaminan. Yang kelima ada uang yang belum diambil. Dan yang terakhir ada obligasi dan saham. Dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber pertama dan yang kedua di sebelumnya. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mudah dan sifatnya hanya sementara waktu saja.
Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dari dana atau sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama, kredit likuiditas Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang kedua, ada pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing. Di dalam lembaga clearing, pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Dan yang ketiga, ada pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, dan ada juga dana valuta asing. Yang terakhir ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-bank. Kesimpulannya adalah bank umum adalah bank yang hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang berorientasi pada laba secara konvensional. Bank umum menurut kepemilikan modelnya dibedakan menjadi bank umum milik swasta, bank umum milik negara, dan bank umum milik koperasi. Fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis. Bank umum sangat penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran. Fungsi-fungsi bank umum meliputi penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana, simpanan masyarakat, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, dan pemberian jasa-jasa lainnya. Seperti itulah pembahasan dari saya mengenai pengertian bank umum dan sumber dananya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.